Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan saya, kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat. Kami dari Bukit Sion Makale kembali untuk memberitakan firman Tuhan lewat renungan pagi berdasarkan renungan harian Gereja Toraja, Senin 14 Juni 2021. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam kitab Galatia 6 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman kebenaran Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan perlindungan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami, sehingga kami boleh bangun di pagi ini. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan tolong mampukan kami agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami anak-anak-Mu penuh salah dan dosa ya Tuhan, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, dan melalui kehendak kami yang melawan kehendak-Mu Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami, agar kami anak-anak-Mu dapat layak di hadapan hadirat-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Galatia 6 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Kitab Galatia 6 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18 dengan judul perikop, peringatan dan salam. Ayatnya yang ke-11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersudat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan kata-kata new normal life. Apa arti new normal life? Apa
arti new normal life. New normal life pada masa ini sering disebut sebagai suatu cara atau gaya hidup baru untuk menghindari diri dari virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 yang sekarang ini sedang merajalela di seluruh dunia. Kalau sebelumnya kita tidak sering memakai masker, maka sekarang kita harus memakainya agar kita tidak tertular atau tidak menularkan virus corona. Kalau dahulu kita sering tidak mementingkan mencuci tangan, maka sekarang kita wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama 20 detik dan selalu mementingkan kebersihan. Dulu kita mungkin dibebaskan untuk berkumpul dengan orang banyak, maka sekarang kita harus membatasi diri, menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari orang lain. Singkat kata, pada saat ini ada cara hidup atau gaya hidup baru yang harus kita lakukan agar terhindar dari virus corona. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema perenungan kita di hari ini ialah dalam Yesus Kristus ada new normal life. Dalam Yesus Kristus ada new normal life. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia ingin menyatakan tentang pentingnya berita yang akan ia sampaikan ini. Sehingga Rasul Paulus menuliskan suratnya sendiri dan menambah penekanan-penekanan pada kata-katanya. Di dalam kitabnya di Galatia diungkapkan bahwa Rasul Paulus sangat heran dengan jemaat Galatia yang sedemikian cepat beralih dari kepercayaan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Jemaat Galatia begitu cepat berbalik kembali ke ajaran bahwa keselamatan tidak cukup hanya melalui iman, tetapi harus didahului dengan melakukan ritual-ritual Yahudi atau yang dikenal dengan Taurat. Dalam surat Galatia 5 ayatnya yang pertama mengatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya ialah, oleh karena kasih karunia Allah, maka kita telah dimerdekakan dari dosa. Allah sendirilah yang telah turun dan telah menyelamatkan kita melalui karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga sebagai pribadi yang telah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, marilah kita dengan tekun menjalani hidup baru, hidup new normal life bersama dengan Kristus. Sebab Alkitab memberikan kita beberapa protokol atau contoh new normal life di dalam Kristus. Itu bisa kita dapatkan dalam kitab 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk mengakhiri perenungan kita di hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat ini
Kami telah mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami agar kami dapat hidup baru seturut dengan firman yang telah kami dengarkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah renungan kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara-saudari dimanapun berada.